إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan alal abwab. Ramadan sudah di depan pintu. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalamnya. Oleh karena itulah, mulai saat ini kita perlu ancang-ancang, kita perlu bersiap-siap untuk menyambut kedatangannya. Dengan cara apa? Tentunya dengan berusaha untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, insya Allah kita benar-benar bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, pada kesempatan khutbah kali ini kita sampaikan beberapa kiat yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Kiat yang pertama adalah berkaitan dengan masalah niat. Mengapa niat merupakan kiat yang pertama? Karena sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap amal perbuatan tergantung kepada niatnya dan bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Oleh karena itulah, marilah kita niatkan semua amal ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya melalui surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan setelah itu, maka hendaknya kita berusaha agar amal ibadah kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena itu adalah dua syarat untuk diterimanya amal ibadah seorang muslim. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang menjadikan hidup dan mati untuk mengujimu siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Menurut Al-Fudail bin Iyad, amal yang baik yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas,
Dan yang kedua adalah shawab, artinya benar. Benar berarti sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kiat yang kedua adalah konsisten dalam beramal. Dan konsisten dalam beramal ini merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan dengan terus-menerus, secara konsisten, dengan istiqomah wa in qalla, meskipun sedikit. Seandainya kita bisa konsisten membaca Al-Quran, katakanlah sehari hanya 5 halaman saja, itu lebih baik daripada sekali baca 5 juz atau bahkan lebih, kemudian setelah itu kita jarang baca Quran lagi. Dengan konsisten, maka amal ibadah akan menjadi kebiasaan bagi kita. Apabila amal ibadah sudah menjadi kebiasaan, maka kita akan mudah untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiat yang ketiga adalah tadabbur Al-Quran. Secara pengertian, antara tafakkur dan tadabbur memiliki arti kurang lebih sama. Akan tetapi, tadabbur memiliki makna yang lebih, yaitu mengkaji dan menghayati ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang sedekat-dekatnya. Dan tadabbur Al-Quran termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dari ayat di atas dapatlah kita pahami bahwa keberkahan Al-Quran baru akan kita dapatkan bukan hanya dengan membacanya saja, tapi dengan mentadaburi ayat-ayatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiat yang keempat adalah melaksanakan salat dengan khusyuk. Melaksanakan salat dengan khusyuk juga termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Dan jagalah salat yang 5 waktu dan juga salat pertengahan, yaitu salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan tunaikanlah salat itu dengan penuh kekhusyuan. Oleh karena itulah, maka hal-hal yang bisa menghalangi kita dari kekhusyuan ketika salat, maka harus kita hindarkan yang sejauh-jauhnya. Di antaranya seperti memikirkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan salat. Yang kedua, tergesa-gesa, terburu-buru dalam melaksanakan salat. Yang ketiga, tidak memahami apa yang dibaca dalam salatnya. Yang keempat, menahan keinginan untuk buang air kecil atau buang air besar ataupun kentut. Yang kelima adalah salat di tempat yang ramai. Yang keenam, memakai pakaian yang mengganggu penglihatan. Dan yang ketujuh, salat dalam keadaan lapar ataupun kantuk. Itulah hal-hal yang harus kita jauhi agar kita bisa salat dengan khusyuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Adapun kiat yang kelima adalah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan zikir ini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berzikir yang sebanyak-banyaknya, bukan hanya sekedar berzikir saja. Sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kapan kita berzikir? Dalam setiap kesempatan kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan doa, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya, "Ud'uni astajib lakum." Maka aku akan mengabulkan doa dan permintaanmu itu. Dan dalam hadisnya Rasulullah juga bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu adalah otaknya ibadah. Juga Rasulullah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doamu akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kiat yang keenam adalah terus-menerus mau belajar, khususnya belajar agama Islam. Karena itu akan menjadi bekal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya amal ibadah yang didasari dengan ilmulah yang akan benar dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Zuhd dikatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jadilah engkau orang yang setiap hari bisa menambah ilmu meskipun hanya sedikit. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah dalam samudera kefaedahan ataupun kemanfaatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kiat yang ketujuh adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Artinya di sini kita diperintahkan tidak hanya fokus untuk memperbaiki kualitas hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga diperintah untuk memperhatikan hubungan horizontal kita dengan sesama manusia dengan berbuat baik kepada mereka. Karena ini jugalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kiat yang kedelapan adalah dengan meluruskan niat. Karena terkadang pada waktu permulaan kita melakukan amal ibadah, niat kita sudah lurus. Tetapi seiring dengan jalannya waktu, kadang niat kita melenceng. Maka kewajiban kita untuk senantiasa tajdidun niyah, memperbarui dan memperbaiki niat kita agar niat ibadah kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menuntut kita untuk memperbaiki kualitas hati kita. Karena niat itu letaknya di dalam hati. Ketika hati kita baik, maka akan lahirlah niat-niat yang baik. Ketika hati kita rusak, maka lahirlah niat-niat yang tidak baik pula. Adapun kiat yang kesembilan
adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Minimal harus dipenuhi 4 syarat untuk taubatan nasuha. Syarat yang pertama adalah menyesal atas perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Yang kedua, berjanji untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa itu. Dan yang ketiga adalah takut untuk kembali melakukan perbuatan dosa itu sebagaimana takutnya untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Dan yang keempat, mengiringi taubat itu dengan banyak istighfar dan melakukan amal saleh, karena innal hasanati yudhibnas sayyiat. Segala amal kebaikan akan menghapus segala amal-amal yang tidak baik. Dan yang terakhir adalah dengan banyak berdoa, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan untuk bisa taat kepada Allah atau untuk bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, sesungguhnya kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menyatakan dalam sebuah ayatnya, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh karena itulah kita perlu senantiasa memohon pertolongan, kekuatan kepada Allah agar kita bisa melaksanakan ibadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 10 kiat yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita, dan hendaknya itu sudah kita mulai lakukan pada saat ini, sehingga puncaknya ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazil al-ata. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan adakhiruha li yawmil liqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha al-malik ad-dayyan, tadkhulu bi rahmatihi fasihal jinan. Thumma a'lamu أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية، عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.